Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'd amma ba'd. Hadirin pemirsa Persis TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersua kembali dalam acara dakwah yang secara langsung disiarkan dari pimpinan Pusat Persatuan Islam di Piadeg Kota Bandung. Acara ini terselenggara alhamdulillah berkat kerjasama pimpinan Pusat Persatuan Islam melalui Bidgar Kominfo-nya dengan pimpinan cabang Persis Lembang dan juga PPI 50 Ciputri Lembang. Dalam kesempatan ini yang akan mengisi adalah Bapak Ustadz Dr. Haji Komarudin Soleh MAG, yang mana beliau adalah Kepala Bidang Garapan SDM Dakwah Pimpinan Pusat Persatuan Islam. Untuk itu, supaya mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Al Ustadz untuk menyampaikan materinya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Jamaah pengajian Persatuan Islam cabang Lembang yang kami banggakan dan kami hormati, wabil khusus pimpinan cabang Persis dan Persisti Lembang yang kami banggakan, seluruh anggota dan simpatisan yang menyimak kajian sore hari ini. Berkat siraman rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sore hari ini walaupun kita dalam keadaan hujan di Bandung ini, kita dapat melangsungkan pengajian melalui online dengan tema yang saya buat sendiri, menggapai ketakwaan melalui ibadah Ramadan. Itulah yang akan kita bahas pada sore hari ini, dengan harapan mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua yang menyimak kajian sore hari ini, saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Wabil khusus keluarga besar Tokoh Mas Barokah Pak Haji Abdurrahman beserta putra putu dan semuanya, mudah-mudahan bukan hanya sehat walafiat, tetapi mudah-mudahan amal ibadah kita selama Ramadan ini menjadi penambah bagi
kebaikan kita dan amal saleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa hadirin jamaah rahimakumullah, pengajian sore yang dimuliakan Allah. Biasanya kita bertemu berhadapan di Masjid Al-Furqon ya di Lembang, sekarang melalui online. Ya, mudah-mudahan tidak mengurangi lah kekhidmatan kita untuk diskusi pada sore hari ini. Kenapa saya mengangkat tema menggapai ketakwaan melalui ibadah Ramadan? Ada 3 alasan besar. Yang pertama, banyak kita sudah sering melakukan ibadah saum dari tahun ke tahun. Kalau yang usianya 60 sampai hari ini belajar saum dari 15, berarti saumnya sudah 45 kali atau 45 tahun. Tetapi aneh, setelah berpuasa demikian lama, tetapi tetap saja belum mencapai derajat ketakwaan. Yang kedua, masih banyak orang yang berpuasa tidak dengan keikhlasan, tetapi puasa masih dibarengi dengan hawa nafsu, dengan emosi, sehingga berpuasanya capek dan tidak ikhlas, bahkan tidak mendapat pahala. Sehingga tidak heran kalau Rasul memberi isyarat dalam hadis, kam min so'imin laisa lahu min saumihi ila ju'u wal atasu. Betapa banyak orang yang menunaikan ibadah saum Ramadan tidak mendapat pahala apa-apa kecuali hanya haus dan dahaganya saja. Oleh karenanya, mudah-mudahan dengan puasa yang sedang kita laksanakan tidak seperti itu. Yang ketiga, kenapa saya mengangkat tema ini? Mudah-mudahan puasa kita yang sedang kita laksanakan tahun ini betul-betul membentuk dan merubah perilaku kita yang kurang baik menjadi lebih baik, perilaku dan sikap mental kita yang kurang soleh menjadi lebih soleh. Itulah barangkali tentang tema menggapai ketakwaan melalui ibadah Ramadan. Bapak mewah ibu di Lembang yang berbahagia, kita campur saja bahasanya, ngarah te Kararagok ya orang Lembang ya. Berdasar Quran surat Al-Baqarah ayat 183 tentang saum, bahwa tujuan akhir saum adalah takwa, yaitu melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Ada orang yang cerdas, aya jelema nu cerdas, Ustad, naha tujuan saum teh takwa lain asup surga. Itu adalah persoalan besar yang harus kita jawab, bahwa tujuan akhir saum itu takwa. Nah, sana Ustad tak asup surga we ngerah gampang. Oh jelas, mesti tidak semudah yang digambarkan tadi. Kenapa tujuan akhir saum Ramadan itu takwa, bukan langsung mendapat surga? Ada 4 alasan. Nu kahiji, jamak nu bisa asup surga teu cukup ku ibadah puasa wungkul. Pami lebet ka surga tiasa ku saum wungkul genah. Teu kudu salat, teu kudu sedekah. Ya, teu kudu amal soleh nu sanes. Ya, cukup saja dengan saum. Oleh karenanya, tujuan saum bukan surga, tetapi takwa. Ya. Kenapa sih? Sebab untuk masuk surga tidak cukup hanya dengan puasa saja. Masih ada amalan-amalan yang harus kita laksanakan.
Yang kedua, kenapa demikian? Walaupun sudah berpuasa, kita masih harus tetap berjuang melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Tidak cukup tidak makan, tidak minum, tiba-tiba masuk surga, enak banget. Banyak orang yang mampu dan bisa masuk surga kalau begitu. Tetapi bukan hanya itu, tidak cukup hanya tidak makan dan minum, tetapi harus masih berjuang melaksanakan perintah dan menjauhi larangan yang Allah tetapkan. Yang ketiga, kenapa tujuan akhir adalah tidak surga tetapi takwa? Karena harus mampu menjaga kesucian diri. Tidak hanya dengan saum orang masuk surga, tidak bisa. Tapi orang bisa masuk surga ketika orang itu bisa menjaga kesucian dirinya. Karena hadis Nabi banyak sekali, al-islamu nadhifun la yadkhulul jannata illa nadifan. Islam itu bersih, suci, tidak akan masuk surga kecuali yang bersih. Oleh karena itu, puasa hanya salah satu media untuk mensucikan dan membersihkan diri. Tidak lantas bersih langsung masuk surga karena puasa, tidak mungkin. Oleh karena itu Allah katakan, bukan la'alakum yadkhuluna jannah, tapi la'alakum tattaqun. Yang keempat, istilah puasa dengan amal yang utama, maka tentu saja bahwa mengisi bulan puasa mesti disertai dengan amal-amal yang soleh, amal-amal yang diutamakan, amal-amal yang dispesialisasikan sebagaimana Rasul contohkan. Jadi sekali lagi, kenapa tujuan akhir saum adalah takwa bukan masuk surga? Karena masuk surga tidak cukup hanya dengan puasa. Ya, masuk surga tidak cukup saja hanya dengan membersihkan diri, tetapi masuk surga dengan aneka cara dan ikhtiar. Kemudian yang kelima, harus mengisi waktu selama puasa itu dengan amal-amal yang menjadi ciri khas Ramadan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 5 amal yang utama yang dilakukan Rasul di bulan Ramadan. Yang pertama adalah sholatul berjamaah wajib, yang sekarang berjamaahnya di rumah, tidak di masjid kan dilarang, kecuali Ustadz Abdurrahman karena rumah dan masjidnya nyatu. Ya, imah jeung masjid ngahiji nya panggenah-genahna, mata salat teh Ustadz Abdurrahman mah di masjid wae, da bumi jeung masjidna ngahiji, ta eta raosna teh. Paingan ngukai wae teh baheula nyeun masjid dihijikeun jeung bumi. Apaleun Ustadz Abdurrahman mere corona. Teu meunang salat di masjid. Kusabab masjid jeung bumi ngahiji jadi we di masjid wae. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang kedua adalah amalan istimewa Ramadan adalah yang disebut Qiyamul Ramadan alias tarawih. Itu menjadi ciri khas dan caranya Rasulullah SAW melakukan dengan cara berjamaah, kemudian di masjid, kadang-kadang sendiri di rumah. Nah, dengan adanya corona sekarang ini, ya dengan melakukan distancing, pembatasan, ya hanya beberapa saja di masjid boleh saja. Hanya tidak boleh berkumpul di masjid tanpa ada batasan. Karena ini ada kekhawatiran yang disebut corona itu masuk ke dalam tengah-tengah kita. Tetapi saya sebetulnya agak berat. Karena satu-satunya amal di bulan Ramadan yang terindah justru adalah di bulan Ramadan. Di masjid itu indah. Barangkali nanti itikaf juga menjadi nggak boleh, karena tarawih saja nggak boleh lebih daripada 5 orang. Ya, di masjid nggak boleh lebih dari 5 orang, maksimal 7 orang dengan jarak yang sangat jauh.
Ari imah leuwih leutik geura eusina 20 urang teu nanaon. Nah, itu juga masalah. Artinya di sini pemerintah seharusnya membuat peta corona, mana yang jalur hijau, mana yang jalur kuning, jalur merah. Tetiasa disamikeun sadayana teu kenging jumahan, sadayana ayeuna teu aya corona bari jauh tina pusatnya dan jauh komunikasi, bebas saja. Sebetulnya karena Rasul pun demikian, ya, tidak sampai melarang jumaahan berjamaah, sholat berjamaah di masjid, tidak sampai zaman Rasul. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang ada pakai kaidah la darara wala diraron, tidak boleh madorot dan memadorotkan orang lain karena hatir madorot. Maka untuk jalur merah dan jalur kuning jangan bertemu atau berkumpul walaupun di masjid. Barangkali itu persoalannya. Tapi bagi jalur hijau, menurut hemat saya nggak ada larangannya. Seperti di gunung, tidak ada orang yang masuk ke sana, yang di sana juga jarang keluar, maka mereka biasa saja sholat di masjid, tidak harus didenda, biar saja, karena di sana adalah jalur hijau. Menurut saya seperti itu bapak-bapak dan ibu. Kembali kepada pokok bahasan, bahwa bagaimana cara menggapai ketakwaan ini, tentu saja perlu ada usaha saum Ramadan dengan benar-benar. Yang pertama tentu saja sambutlah Ramadan dengan penuh keikhlasan, ya, sebagaimana Rasul contohkan. Yang kedua, niatlah dengan penuh keikhlasan sebagaimana Allah katakan dalam ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tidak memerintah ibadah kecuali dilakukan dengan ikhlas karena Allah semata-mata. Yang ketiga, lakukan dengan penuh sabar, jangan emosi Ramadan ini. Yang keempat, isilah Ramadan itu dengan amal-amal istimewa seperti yang saya ungkapkan tadi, sholat berjamaah, taraweh, kemudian ada tahsinul Quran, infak, zakat, dan sedekah. Lebih diutamakan di bulan Ramadan karena pahalanya berlipat. Yang kelima, isilah waktu dengan disiplin, jauhkan dari amal-amal yang kurang manfaat. Baru yang keenam, jagalah hati, pandangan, pendengaran, ucapan, jangan sampai berkata yang kotor yang menyakiti orang lain. Jangan sampai pandangan mata kita melihat perkara-perkara yang diharamkan. Jangan sampai pendengaran kita mendengar aib dan kesalahan orang yang membicarakan aib orang lain. Allah mengancamnya, ya. Oleh karenanya inti ibadah puasa tujuannya adalah takwa, bukan masuk surga, karena tidak cukup hanya dengan puasa saja, tetapi harus ada ikhtiar-ikhtiar yang harus dipenuhi berbarengan dengan puasa tersebut, terutama menjaga diri, menjaga hati, pandangan, penglihatan dari amalan-amalan yang dapat merusak ibadah puasa. Ada orang yang bertanya, apakah melihat video porno bulan Ramadan batal sana Ustaz? Saya jawab, secara fikih tidak batal. Hanya orang itu sekali lagi tidak mendapat pahala dari ibadah puasa. Itu termasuk yang puasanya lago, sebagaimana Rasul ungkapkan betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapat pahala puasa kecuali hanya haus, lapar, dan dahaganya saja, karena dia tidak mampu menjaga pandangan, penglihatan, hati, dan jiwanya. Itulah langkah pertama tata cara saum yang digambarkan dan diajarkan Rasul, ya, dari mulai niat yang ikhlas, penuh jiwa yang senang, sampai mengisinya dengan amal-amal. Yang kedua, bagaimana menggapai ketakwaan lewat Ramadan itu? Selain yang digambarkan tadi, saya membaca beberapa hadis dan ayat-ayat Quran yang Allah ajarkan. Kita lihat saja, yang pertama upaya yang harus dilakukan di bulan Ramadan selain yang tadi, apa saja? Yang pertama adalah
menguatkan iman. Ini yang dimakan qudwatul iman. Kenapa bulan puasa itu menguatkan iman? Karena inti ibadah puasa itu justru adalah menguatkan iman. Kenapa menguatkan iman? Bayangkan saja, ya, Pak Asep, ya, orang Cibogo balik di kebon tengah poe, jabah panas, jabah haus, Pak Asepnya luak liuk di bumi tak aya sasaha, cai eta ngajagrag, aduh sasa limun wengi aya kene, rencang sangu ditutupan aya kene na meja, wantun henteu nuang. Pada aya sasaha, budak taya, inung budak taya. Kenapa kita tidak berani memakannya, Pak Asep? Jawabannya karena kita sadar, karena kita yakin Allah melihatnya. Terus saja seperti ini, kita yakin Allah lah yang melihat kita, Allah mendengar kita, Allah memperhatikan kita. Oleh karenanya hadirin, ya, ini langkah yang pertama bahwa, ya, dengan puasa ini kita harus berupaya biar ketakwaan sampai menggapai ketakwaan melalui ibadah Ramadan itu, maka yang kata kuncinya menguatkan iman. Yang kedua, kenapa mesti iman? Karena iman itu yang bisa memberikan pahala dalam ibadah. Ibadah apapun sah, ibadah apapun benar apabila disertai dengan, dilandasi dengan itu. Puasa saja bisa jadi pahala, bisa menghapus dosa kalau landasannya iman, sebagaimana hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min danbihi. Nah, barang siapa yang menunaikan ibadah Ramadan dengan baik, ya, maka dan benar, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Begitu Pak Asep. Oleh karenanya iman di bulan Ramadan adalah bagian terpenting, dan ini yang harus kita bangun, namanya qudwatul iman, penguatan, pengokohan iman. Gitu Pak Ustadz Janto, ya. Jadi benar-benar bahwa puasa ini bagaimana menguatkan iman kita, ya. Abah duduk, nah gitu bah. Jadi kenapa iman itu penting? Bukan hanya mengesahkan amal dan ibadah. Jadi bah, gini, bahwa dengan iman itu bisa mencegah diri kita dari perbuatan dosa dan munkar. Sebagaimana hadis Nabi, la yazni zani wa huwa mu'minun wa la yusriku sariku hina wa huwa mu'minun wala yasrabul khamru hina yasrabu wa huwa mu'minun. Kata Rasul, tidak akan ada orang yang berzina ketika orang mau berzina itu dia punya iman. Tidak akan ada orang yang mencuri ketika hendak mencuri dia sedang punya iman. Tidak akan ada orang yang minum minuman keras atau mabok ketika mau mabok dia punya iman. Maka iman itu penangka dari perbuatan dosa dan maksiat, dan itulah yang bisa mengantarkan ketakwaan seseorang. Kalau orang itu imannya kuat, maka insya Allah amalnya soleh. Dan inilah yang jadi masalah kita, dan cocok di abad corona atau di bulan corona sekarang, puasa di musim corona ini, ya, kuatkan iman kita, ya, tangguhkan keyakinan kita, dan yang paling penting, ya, sabarlah tinggal di rumah walaupun, ya, kita ngerasa bosan. Nah begitu Bapak-bapak dan para asatid yang saya hormati, Bu Haji yang duduk-duduk saja sambil senyum-senyum sedikit di pinggir rumahnya dan pegang HP, maka itulah yang pertama yang dikatakan oleh Rasul,
bahwa upaya menggapai ketakwaan tidak cukup dengan puasa, tapi harus diupayakan, dan salah satu upaya adalah menguatkan iman. Yang kedua, bahwa dengan puasa itu, lewat puasa ini juga kita menyemarakkan amal soleh. Kenapa ini penting? Sudah di bulan puasa, sudah ada corona, kita tinggal di rumah, maka tentu saja lebih banyak kita amal soleh kita untuk keluarga. Kenapa menyemarakkan amal soleh itu penting? Kenapa? Sebab amal soleh itu benar-benar yang akan jadi bekal hidup kita sampai ke akhirat. Walaupun banyak harta, banyak kekayaan, duit miliaran di bank, ditaruh, kalau tidak dibarengi dengan amal soleh, tidak bisa mengantarkan kita meraih kebahagiaan surga Allah. Nggak bisa. Kenapa? Sebab justru amal soleh lah yang akan jadi bekal hidup kita. Ya. Amal soleh lah yang akan jadi bekal hidup kita semuanya. Ya, kita lihat dalam hadis Rasulullah SAW an Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala, ya, itu yang hadis yang tadi penguatan iman. Sedangkan yang menggerakkan amal soleh ini dari Abdullah bin Abi Bakar qala sami'tu Anas bin Malik yaqul qala Rasulullah SAW yutba'ul mayyitu salasun payarzi'u isnani wa yabku wahid yatba'u ahluhu wa maluhu wa amaluh farji'u ahluhu wa maluhu wa yabku amaluh. Ada hadisun hasanun sahihun Sunan At-Tirmizi. Jadi Bu Haji, Pak Haji, ya, Bang Mul, Abah, bahwa berdasar hadis ini tidak ada yang bisa dibekal sampai ke akhirat kecuali amal soleh kita. Kata Rasulullah SAW, ketika kita nanti meninggal, ya, kita wafat dimanapun, karena itu hak Allah, ya, karena itu adalah ada di belakang genggaman kekuasaan Allah, maka di situ, ya, maka di situ Allah yang menentukan, dan Rasul mengungkap dalam hadisnya, apabila seorang hamba meninggal dunia, lamun hiji jalma teh maut, maka nu nganterkeun ka kuburan teh aya tilu, ya, tinu tilu teh nu dua balik, nu hiji marengan. Apa yang balik lagi yang ngantar ke kuburan? Ahluka, keluarga. Yang kedua maluka, harta. Ya, ustad maut, barudak nganterkeun pun bojo cerik napando tengah hing-hing nganterkeun ka kuburan. Incu marewek marilu kena mobil ka kuburan, tapi tempo beres dikubur sugan aya saurang we nu hayang nu daek dikubur, tidak ada seorang pun yang mau dikubur dengan ustad. Begitu beres penguburan, semuanya balik lagi, ya, semua kembali ke rumahnya masing-masing, tidak ada yang mengantar kita. Yang kedua maluka, harta, ya, mobil dipakai ke kuburan, motor ngarit ke kuburan, pinuh ku anak ku balaya ku anak ku incu, beres dikubur sugan ayah hiji motor mobil nu dikubur jeung ustad teu aya, semuanya kembali ke garasi masing-masing. Anger we urang mengegoler sorangan di alam kubur. Oleh karenanya Bapak dan Ibu yang berbahagia, sekali lagi, maka jadikanlah Ramadan ini untuk mengerahkan seluruh kekuatan dengan amal soleh kita, karena itulah bekal hidup kita. Maka kata Rasul, wa yabqa wahid, anu bakal marangan maneh nepi ka akhirat nanti hanya satu,
yaitu adalah amal soleh. Oleh karenanya saya mengajak dan menghimbau kepada seluruh jamaah pimpinan atau cabang Lemang, Persis, Persistri, pemuda-pemudi, semuanya yang menyimak acara kegiatan hari ini, saya mohon mari kita gunakan Ramadan ini untuk meningkatkan amal dan soleh kita dan ibadah kita. Yang ketiga, kita kebut karena waktu kita sangat terbatas, langsung saja yang ketiga, menghusukkan ibadah sholat. Kenapa? Karena tidak setiap sholat dapat pahala. Mari kita lihat ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin. Nerakawelah orang yang suka sholat. Aneh, suka sholat nerakawel. Kenapa? Karena sholatnya tidak khusyuk. Ya, maka orang yang akan bahagia itu alladzina hum an salatihim khashi'un, orang yang menunaikan ibadah sholatnya dengan khusyuk. Itulah dengan Ramadan itu kita khusyukkan ibadah sholat kita, baik ibadah sholat wajib ataupun taraweh. Yang sunat semuanya harus khusyuk. Apa sih khusyuk itu? Artinya ada 3 elemennya. Yang pertama, al khusyuk itu niatnya atau rohnya dari ibadah itu sendiri, dari mulai niatnya, semangatnya, azamnya. Walaupun ikhlas tapi malas, bari malas megawena, agak susah masuk pada wilayah khusyuk. Dari mulai azam niat itu harus ikhlas. Yang kedua adalah apa yang disebut kaifiyah, tata caranya harus menyontoh pada Rasul ya dalam sholat yang khusyuk itu. Yang ketiga tentu saja ini yang disebut dengan menjaga, memelihara, ini disebut al-asaru minas sholat, dampak tina sholat teh kudu aya. Apa dampak? Tanha anil fahsya wal munkar, menjauhkan diri dari perbuatan jelek dan munkar ya, dan itu adalah bagian terpenting dari kehusuan sholat. Kenapa sholat harus khusyuk? Karena bukan hanya itu saja, karena sholat ini merupakan amal yang akan dihisab pertama kali pada hari kiamat. Sampai hadis Rasul mengungkapkan awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat bagi seorang hamba adalah sholat. Oleh itu dengan Ramadan ini kita tingkatkan kehusuan dan semangat menunaikan ibadah sholat yang wajib ataupun sholat yang sunnah. Yang keempat adalah menghidupkan infak, sedekah dan zakat. Ini adalah bulan Ramadan di mana pahala itu berlimpah. Oleh karenanya kita berharap bahwa dengan Ramadan itu ya, dengan menunaikan ibadah Ramadan itu mudah-mudahan ya kita mampu membarengi ibadah Ramadan dengan infak, sedekah, zakat, infak dan sedekah. Kenapa ini penting? Karena terus terang saja ya, karena ini adalah memiliki nilai yang sangat mahal. Yang pertama, menolak balai. Innamas shadaqatun faul bala. Jadi Pak Haji Cucu ya, Pak Haji Aceng maklum bahwa dengan infak dan sedekah ini menolak balai. Dan Ustaz yakin Pak Haji Cucu, Pak Haji Aceng dan Pak Haji yang lain dia memang sudah terbiasa dan meyakini benar dengan infak sedekah. Persoalannya hanya sedikit saja bahwa pesantren Ustadz sampai hari ini tak acan rengse bantosanana neda bantosan ti sadayana atur nuhun. Yang kedua, kenapa infak dan sedekah penting? Dapat mengobati penyakit. Wadawu mardakum bisedekah, ubaran penyakit ku sedekah. Maka sedekah ini dapat
mengobati aneka ragam penyakit. Yang ketiga, sedekah itu mengkayakan, ngabeungharkeun. Semakin orang banyak sedekah, silakan semakin dapat merasakan bagaimana Allah memberikan anugerah terhadapnya. Ya, kita lihat saja ya, orang-orang di Lembang yang rajin berimbak bersedekah. Kita lihat, apakah kehidupannya semakin miskin? Enggak, malah justru semakin maju. Ya, kita contoh saja keluarga Ustaz Abdurrahman, wakafnya di mana-mana, diberikan di mana, bukannya ngurang, malah nambah dan terus maju. Dan itulah yang sangat hebat. Oleh itu mudah-mudahan kebaikan Ustadz, Pak Haji dan seluruh jamaah di Lembang betul-betul dengan infak dan sedekah di bulan Ramadan menjadikan makna Ramadan itu sampai kita bisa meraih ketakwaan. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang terakhir, bahwa apa yang harus diupayakan di bulan Ramadan ini yang paling rumit, namanya jihadun nafsi, yaitu jihad berjuang melawan hawa nafsu sendiri. Apa sih jihadnya? Jihad fitalabul ilmi, jihad melari ilmu, panghese-hesena. Ya, komo di bulan puasa mah ulah-ulah diajar maca Quran we karek muka heuai geus 7 kali. Karek aud saja kaburu kerek, hese mencari ilmu ya. Oleh karena itu jihad, perlu perjuangan, jihadun nafsi. Lain jihad melawan orang-orang seperti digambarkan oleh orang-orang teroris, tidak. Jihad kita, jihad fi talabil ilmi. Yang kedua, jihad fi amalil ilmi, jihad dina ngamalkeun ilmu. Aya nu geus boga ilmu, ngamalkeunna hese. Ya. Luhung ku ilmu, amal leungit. Anu hade mah luhung ilmu loba amal, eta ngan panghese-hesena. Mangga taroskeun ka Pak Haji Abdurrahman, susahnya seperti itu. Ya, Pak Haji we paparekat. Hayang ngabina barudak kumaha, hayang ilmuna boga, amanah rea. Nah, geus kitu ngajarkeun, nepikeun ka pasantren teh geus jeung pasantren ongko. Da geuningan teu cukup ku ngamalkeun wungkul, kudu ngajarkeun ongko. Nepinyeun pasantren di Ciputri, wah lengkap. Mudah-mudahan saja. Yang terakhir, jihad bagaimana memelihara jamiah, itu yang paling penting. Ya, kenapa? Karena Rasul mengatakan, mengungkapkan, barang siapa yang pergi meninggalkan jamiah, man farqa jama'ata sibran pamata maitatan jahiliyatan. Siapa yang melepaskan diri, tidak mampu memelihara jamiah, maka dia lepas walaupun hanya sejengkal. Kemudian dia meninggal dunia, maka matinya seperti mati zahiliyah. Na'udzubillah min dalik. Hadirin jamaah rahimakumullah, pengajian sore ya menjelang buka bersama cabang Persistri Lembang ya, dan di sesepuhan ku Pak Haji sekeluarga dan disponsori toko Mas Barkah dan lain-lain. Alhamdulillah pada akhirnya mudah-mudahan dengan ikhtiar yang berat di bulan Ramadan, tidak hanya Ramadan, betul-betul kita dapat menggapai ketakwaan. Kenapa ketakwaan bagian terpenting? Karena itulah yang bisa mengantarkan kita semua ke dalam pintu surga Allah. Bukan hanya itu, tapi jaminan yang Allah berikan. Mari kita lihat, ada 5 jaminan. Yang pertama, siapa yang takwa pada Allah, Allah gampangkan jalan hidupnya. Yang kedua, wa yarzuqu man la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah mudahkan rizki dari arah di luar kemampuan manusia. Yang ketiga, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah mudahkan jalan hidupnya. Yang keempat,
Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'ata wa yudammu ajran. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah hapus segala dosa dan kesalahannya dan Allah beri pahala yang besar. Dan yang terakhir, para hadirin yang menarik, innal muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Saestuna kerja majamanu takwa di sisi Allah ada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Quran surat Al-Qalam ayat 34. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada sisa waktu 15 menit ya untuk kita diskusi. Kami kembalikan atau kita langsung saja interaktif untuk kita diskusi. Dan sudah ada pertanyaan yang nyampai kepada saya, satu saja. Katanya, Ustadz mohon maaf lewat HP saya tadi, kalau saya pergi ke sawah, ini kasusnya di Subang. Ini dari orang mana ini? Tanjung Siang kayaknya. Katanya saya ke sawah, kemudian saya lupa berpuasa. Di sawah ngalada wegan, sampai habis, baru selesai minum, baru ingat, Allahu Akbar, ini puasa. Apakah puasa saya batal? Kata Rasul, tidak. Itu mah barokah ti Allah. Jadi kalau lupa tidak batal. Mataksi kabayan malam mereka sawah tara poho mawati malwae. Ketika ditanya, nah Kang mawa wae sangu, sana teu ngarti neng mah. Bisi poho kejo rugi. Ari kitu mah sana poho aya sangu adem geura akang. Nah gitu jika bayan eta mah. Ya, mudah-mudahan saja. Saya lagi yang lupa itu barokah dari Allah. Kita langsung saja ya Pak Haji, buka pertanyaan atau sudah ada yang masuk? Ini ada yang sudah masuk, Ustaz. Mangga. Dari saudara Jimmy dari dari Pak Jimmy ya. Bener Pak Jimmy keren. Ini ada 2 pertanyaan dari Pak Jimmy. Iya, siap. Ini masuk melalui WA. Satu-satu saja ya. Yang pertama, di musim COVID-19 ini banyak orang yang tidak bisa melaksanakan ibadah di masjid untuk salat berjamaah karena mereka dilarang. Ya. Jadi pertanyaannya, berdosakah kita melarang orang yang beribadah? Oke. Secara hukmiah syariah Islam melarang yang beribadah tanpa alasan syara itu dosa. Sekali lagi, melarang orang beribadah tanpa alasan syara, alasan agama, berdosa Pak Jimmy. Tetapi ketika ada alasan syara, bukannya berdosa, malah nambah pahala. Pahala ibadahnya dilaksanakan tetap. Yang kedua, pahala melaksanakan larangan karena bahaya. Seperti hanya kasus COVID sekarang. Jadi tidak berdosa yang melarang karena alasan syara. Seperti begini, membunuh itu berdosa, tetapi ketika seorang ibu yang melahirkan ada masalah, apa ibu yang meninggal, anak yang meninggal, maka ketika anak selamat, ibu yang wafat. Ketika ibu yang wafat, anak selamat. Nah, ketika dua sisi ini bukan berarti membunuh itu tidak berdosa, tetapi karena ada alasan syara menjadi tidak berdosa. Maka kata kaidah faqad akhaffihu madarrain, canak we mana anu leuwih ringan madorotnya, begitu ya. Yang kedua gimana itu? Yang kedua, pertanyaan dari saudara Jimmy, apakah salat menjamin masuk surga? Oke. Apakah salat itu menjamin masuk surga? Pak Jimmy, jadi ke Pak Jimmy ya. Puasa wungkul teu ngajamin asup surga. Salat tunggu ge teu ngajamin asup surga. Gitu. Karena kalimat ngajamin harus lengkap. Yang tadi Ustaz katakan,
imannya tangguh, ibadahnya mantap, amal solehnya banyak, kan gitu ya. Kemudian infak sodakohnya tak berhenti, kemudian jihad mencari ilmu dan mengamalkan, mengajarkan lagi ilmu terus menerus. Dan yang paling menarik lagi, bahwa dari ibadah saum ini ada taksir. Taksir itu dampak, memelihara nilai-nilai ibadah saum. Nah gitu Pak Jimmy. Jadi maka Al-Quran mengatakan fawailul lil musallin, neraka we yang sholat. Kenapa ya? Karena sholatnya tidak khusyuk. Artinya tidak ada jaminan kalau hanya sholat orang masuk surga. Oke, masih ada Pak? Sebentar. Perlu diketahui juga, udah ada yang masuk? Ya, silakan langsung saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari mana, dengan siapa? Ya, silakan langsung. Dari Fauzi dari Lembang, Ustaz. Maaf, sekali lagi kurang jelas. Pak Fauzi dari Lembang ya? Pak Fauzi dari Lembang. Halo? Halo? Pak Fauzi? Ini Ustaz, di jamaah ini banyak warga anggota Jamiah Persatuan Islam khususnya di Lembang, banyak yang bertanya berkaitan dengan pelaksanaan sholat Id. Halo? Ya, gimana? Ini kan banyak pertanyaan dari warga Jamiah versus Lembang berkaitan dengan sholat Id di masa pandemi COVID-19 ini. Kira-kira nanti pelaksanaannya seperti apa, Ustaz? Oh ya, sholat Id sekarang ya, pada masa COVID ya. Oke, saya jelaskan. Ada larangan dari pemerintah bahwa sholat Id itu kita tidak boleh dihadiri atau berjamaah banyak orang. Ada dua cara yang saya ijtihadkan. Yang pertama, boleh saja sholat Idnya di masjid, tetapi menggunakan sistem distansi, artinya tetap pakai jarak. Ya, kalau masjid biasanya masuk 100, misalnya sekarang mungkin hanya 20 orang. Satu itu. Yang kedua, apa boleh sholat Idnya tidak di masjid, di halaman nggak boleh karena akan banyak, di rumah saja. Maka ijtihad PP Persis kemarin dalam diskusi, boleh saja, yang penting ada imam dan ada makmum walaupun hanya sekedar 2 orang. Nah gitu. Oleh karenanya perlu diketahui, ketika di daerah Bapak ini jalurnya zonanya zona hijau, tidak ada yang disebut COVID dan sebagainya, menurut saya maka perlu dikonsultasikan dengan pemerintah daerah setempat, apa diizinkan enggak? Sebab kalau semuanya tidak diizinkan memang berat ya Pak Fauzi. Padahal itu adalah bagian, merupakan wisuda terakhir bagi orang-orang yang berpuasa yang akan mengelar la'alakum tattaqun adalah lewat Idul Fitri. Oleh itu ini adalah upacara tahunan ya, kita berdoa saja ya Pak Fauzi, mudah-mudahan corona berakhir sebelum selesai puasa ini, sehingga Nabi mengajarkan doa ini, harus apa sebetulnya doanya, Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Hadis riwayat Abu Daud. Ya Allah, abdi nyalindungkeun dari Allah cing ditebikeun
ti abdi sadaya tina panyawat albaros ya albaros teh kusta junun kageloan judam lepra wa min sail askom tina perkara-perkara penyakit-penyakit anu awon sanesna. Nah gitu Pak Jimmy, ya mudah-mudahan saja kita berdoa ya Idul Fitri nanti kita sudah kembali normal. Itu saja yang dapat sampaikan. Masih ada waktu 4 menit lagi karena keterbatasan live streaming juga. Ada waktu 4 menit lagi, kami persilakan siapa lagi yang mau nanya. Ya silakan. Ya barangkali ada yang masih. Pak Haji Cucu badanya teruskan mangga abah atau umi ibu Haji mangga Bu Haji mangga. Mungkin tidak ada lagi Ustaz kayaknya nih. Oh tidak ada lagi. Perlu diketahui sebelum kita tutup acara ini ada beberapa yang masuk di komen YouTube Ustaz. Ya. Pertama dari Kang Irfan Mulyavoh dari Palu menyimak Ustaz. Ya. Kemudian Kang Aldi dari Cilampeni, Zainal Arifin, Oh gitu. juga Dudung Ramlan, Agus Budi Hidayat, Jatinangor. Wah Ustaz ini lumayan Ustaz. Ya. Dari jauh, mudah-mudahan se-Indonesia ini menyimak acara ini Ya, Ustaz. insyaallah. Perlu diketahui juga acara ini terselenggara berkat kerjasama Persis TV dengan PC Persis Lembang dan PPI 50 Ciputri Lembang. Mungkin ikhwatu iman semua, acara live streaming pada hari ini dicukupkan sekian. Ya, Mudah-mudahan terakhir dari ada saya. Kesempatan kita dapat bertemu kembali. Kita tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar informasi kepada seluruh jamaah bahwa naskah bahan telah dikirim lewat Pak Jimmy ya, lewat WA Pak Jimmy dan Pak Haji Cucu. Nanti silakan disebarkan saja. Dan ada hal yang terakhir, kami dari Mudir Am Pondok Pesantren 259 Pangalengan punya guru yang terkena dampak COVID 55 orang. Oleh karena itu mohon bantuannya, dan di naskah itu ada nomor rekening saya dan WA saya. Terima kasih. Saya sampaikan doa mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya diberikan sehat walafiat dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Allah yahuzu baidina ila ma fihi khairul islam wal muslimin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.